Episode 104. Sudah cukup bercandanya, ketus Luna yang menahan malu karena digoda oleh Ana. Sana kamu turun ke bawah, kakak dan kakakmu Gama akan mengantarmu ke sekolah, ucap Luna sambil memberikan ransel Ana. Mata Ana berbinar-binar, ia sungguh senang karena sudah lama ia ingin mengajak mereka berdua ke sekolahnya. Wah, benarkah? Terima kasih kak, Ana senang, ucapnya sambil memeluk Luna berkali-kali. Sesenang itu kamu? Ucap Luna heran. Ana mengangguk sambil tersenyum. Ia benar-benar sangat sayang pada kedua kakaknya itu. Baiklah kalau begitu, ayo turun, kakak juga belum mandi, ucap Luna sambil menggandeng tangan Ana keluar dari kamar. Mereka keluar kamar dan berjalan menuju tangga. Tiba-tiba suara makhluk astral yang selalu heboh setiap hari menggelegar bahkan sampai ke seluruh ruangan itu. Selamat pagi dunia tipu-tipu. Wah, teriak Aiden keluar dari kamarnya. Luna dan Ana terkekik geli mendengar teriakan anti jaim si pria kocak. Selamat pagi Kak Ai, balas Luna dan Ana. Pup, Kak ada apa dengan wajahmu, kenapa merah-merah begitu? Ledek Ana saat melihat wajah Aiden yang tampak bentol-bentol dan memerah. Luna menatap Aiden, matanya terbelalak melihat banyak bentolan di wajah dan tubuh Aiden. Ya ampun Kak Ai, kakak makan apa semalam? Ini bentolan merah semua di kulit kakak. Panik Luna saat mendekati dan melihat lebih jelas kulit pria itu. Aiden terdiam. Ia melihat tangannya dan kakinya. Pria itu hanya menggunakan kaos lengan pendek dan celana pendek. Benar saja di kulitnya muncul bentolan merah yang sangat banyak. Lah, ini kayak apa ya? Aduh kok gatal sih? Ucapnya sambil menggaruk-garuk tubuhnya. Astaga kak, sudah sana cepat kakak mandi. Setelah itu, cek ke rumah sakit, entar makin parah lagi, ucap Luna dengan wajah khawatir. Aiden mengangguk, ia menurut saja tubuhnya semakin gatal apalagi setelah ia menggaruk-garuk semua bentolan itu. Kak Aiden pulang jam berapa semalam? Apa kamu tahu An? Tanya Luna. Semalam Kak Aiden pulang jam 10 malam kak, tapi dalam kondisi sedikit mabuk. Kami saja sampai heran dibuatnya, ucap Ana. Mabuk? Ada apa dengan Kak Aiden? Pikir Luna. Sudahlah yuk ke bawah, ucap Luna membawa Ana. Akhirnya Luna masuk ke kamarnya dan melihat suaminya sedang berpakaian. Gama sedang mengancingkan pakaiannya di tubuhnya yang kekar dan tegap itu. Melihat Gama sedikit kesulitan, Luna menghampiri Gama dan membantunya merapikan pakaian suaminya, mengancingkan baju, memakai jas, memasang pin, dan merapikan lipatan pakaian suaminya. Sayang menunduklah, aku tidak sampai, ucap Luna seraya mengambil dasi Gama berwarna hitam pekat. Gama menurut saja dan menunduk sambil tersenyum dan terus memandangi wajah istrinya. Kamu tinggi sekali seperti tiang listrik saja, ledek Luna tepat setelah ia memasang dasi Gama. Biar bisa melindungi gadis cantik ini, ucap Gama sambil mencubit gemas kedua pipi Luna. Seperti biasa wajah dan telinga Luna akan memerah jika dikoda seperti itu. Kau merona sayang? Tawa Gama. Plak. Luna memukul lengan Gama dengan pelan. Ia mencubitkan bibirnya dan mengambil pakaiannya lalu masuk ke kamar mandi. Gama terkekeh, ia duduk di pinggir ranjang sambil menunggu istrinya bersiap-siap. Sambil menunggu, ia membaca laporan dari kedua asistennya mengenai beberapa orang yang sudah mereka targetkan untuk dimusnahkan. Gama membaca informasi tentang mereka secara detail, menggeser layar benda pipi itu sambil tersenyum semirik. Tunggu pembalasanku, batin Gama saat memandang foto orang-orang yang terlibat dengan kecelakaan yang menimpa keluarganya dan perusak keluarga Anderson, keluarga istrinya. Tak beberapa lama Luna keluar dari kamar mandi. Gadis itu sudah berpakaian dan tinggal memoles bedak di wajahnya. Ia menatap jarinya terkejut. Ia baru menyadari cincin itu di tangannya. Sayang, ini apa? Tanya Luna sambil mengangkat tangannya yang disematkan cincin yang sangat cantik dan indah. Gama tersenyum, ia mengangkat tangannya juga dan menunjukkan jari manisnya. Cincin pernikahan kita sayang, maaf aku tidak memberikan apa-apa saat pernikahan kita dulu, ucap Gama sambil memeluk istrinya dari samping dan menaruh dagunya di atas kepala Luna dengan melingkarkan tangannya di tubuh mungil Luna. Luna menatap cincin itu bergantian dengan cincin di tangan Gama. Cantik, ucapnya sambil tersenyum. Kau suka? Tanya Gama. Luna mengangguk pelan. Suka, ini sangat cantik, terima kasih sayang, ucapnya sambil mengecup pipi suaminya.
Gama yang mendapat kecupan manis dari sang istri membuat hatinya berbunga-bunga, bagaikan mendapatkan jackpot triliunan. Kalau begini jadinya aku akan membelinya cincin setiap hari. Batin Gama yang sudah terpaku tanpa sadar, Luna sudah tidak dipelukannya. Sayang, sampai kapan kau akan diam di sana, Tanya Luna yang sedang memeles bedak di wajahnya dan mencepol rambutnya ke belakang. Kau sudah selesai? Tanya Gama. Sudah, ucap Luna sambil tersenyum. Dia sangat cantik dengan balutan gaun berwarna krim yang tampak pas di tubuh mungilnya. Gama juga tak kalah keren dengan balutan baju formal yang dipilih istrinya. Ayo, ucap Gama seraya menggandeng tangan Luna. Oh iya, Kak Aiden sepertinya sedang sakit sayang. Apa dia ada alergi dengan alkohol? Tanya Luna. Iya, dia alergi dengan alkohol. Ada apa emangnya? Tanya Gama seraya membuka pintu untuk mereka dan keluar dari kamar. Astaga, bagaimana ini? Tubuh Kak Aiden bentol-bentol merah. Tadi pagi saat aku dan Ana akan turun ke bawah, kami berpapasan dan kulitnya dipenuhi bentol merah. Apa kau tidak melihatnya pulang semalam? Tanya Luna mulai panik. Tidak, aku tidak melihatnya. Jam 9 aku sudah kembali ke kamar. Astaga, si bodoh itu pasti mabuk lagi. Geram Gama. Apa ada sesuatu dengan Kak Aiden? Tanya Luna. Dia pasti sedang memikirkan keluarganya. Kau tak perlu khawatir, aku akan memanggilkan dokter George untuk memeriksanya, ucap Gama yang dianggukkan oleh Luna. Mereka pun berjalan menuju ruang makan. Tampak Mark, Perdi, Anna, dan Andin sudah duduk di sana dengan keheningan. Apalagi Andin sangat membenci kehadiran Mark. Selamat pagi semuanya, sapa Luna. Selamat pagi, balas mereka. Loh, mereka belum turun, ucap Luna bingung. Mereka memang seperti itu sayang, sepertinya ketiganya kelelahan, ujar Gama. Mark minta dokter George datang ke sini dan memeriksa kondisi Aiden. Peri itu kumat lagi, ucap Gama. Baik tuan, jawab Mark menunduk hormat dan langsung berdiri hendak melakukan tugasnya. Makan dulu, ucap Luna datar. Luna sebenarnya kesal dengan Mark yang sampai sekarang belum berbicara dengan Andin. Mereka berdua ini semakin lama semakin jauh. Jika terus begini rencanaku mendekatkan dua manusia aneh ini akan gagal. Batin Luna sambil mengoleskan selai ke roti yang ada di tangannya. Sampai dia tidak sadar selainya sudah kebanyakan. Sayang, apa kau mau makan selai? Tanya Gama saat melihat tumpukan selai di roti milik Luna. Aduh maaf. Ucap Luna tersadar. Dia mengganti rotinya dengan yang baru dan mengoleskan selai lalu memberikan pada Gama dan membuat satu untuknya. Andin, tolong kamu urus nanti Kak Aiden ya. Dia sedang sakit. Sepertinya dia butuh bantuan seorang wanita. Kurasa kalian akan cocok, ujar Luna sambil mengunyah rotinya. Uhuk, Mark tersedak. Cepat-cepat ia mengambil minumannya. Gama menatap istrinya. Dia tahu pasti ada sesuatu yang direncanakan oleh Luna. Kau kenapa, Mark? Makan yang benar supaya punya keberanian, sindir Luna. Oh, saya hanya tersedak nyonya, jawabnya canggung. Andin sama sekali tidak melirik pria itu, dia menatap Luna. Baiklah, lagi pula Tuan Aiden itu kocak, pasti akan menyenangkan bersamanya, jawab Andin. Luna hanya berdehem. Apa-apaan nyonya ini? Dia jelas tahu kalau aku menyukai sahabatnya, meskipun aku sedikit lambat memang. Tapi bukankah semua butuh proses? Pikir Mark yang malah tidak tenang. Ia sesekali melirik Andin yang mendiamkannya selama lebih dari 2 minggu ini. Kau luar biasa sayang, bahkan Mark berhasil kau jahili, batin Gama. Rasakan itu. Ini akibatnya kalau kau terlalu lambat, batin Luna sambil mengunyah roti selainya. Drama apa lagi ini ya Tuhan, batin Perdi dan Anna. Selama sarapan, Luna dan Gama melihat keadaan Aiden sebentar. Ken dan Bima masih belum bangun juga. Ceklek, pintu dibuka. Tampak Aiden yang sedang tergelak lemah di atas kasur. Kak Ai, astaga, kau sampai demam? Ucap Luna panik. Tenang saja Luna, ini gak apa-apa kok, bentar lagi juga sembuh. Ucap Aiden dengan suara lemah. Cak, gak apa-apa gimana? Kakak minum-minum sampai mabuk. Sudah tahu alergi alkohol, masih mau minum-minum itu? Kalau ada apa-apa ngomong kakakku sayang, kalau begini siapa yang rugi? Kakak kan? Cerocos Luna. Jangan sampai kakak sakit hanya karena sebuah masalah. Kenapa kalian semua bodoh sekali sih? Yang di sampingku ini mau bunuh diri, yang di depanku malah mabuk-mabukan, padahal udah jelas alergi alkohol. Aku heran dengan jalan pikiran kalian sempit itu. Apa kalian tinggal di zaman batu, Ketusnya membuat Gama menggaruk lehernya.
Kalau ada masalah kakak ngomong, jangan dipendam. Apalagi sampai minum alkohol. Beruntung kakak pulangnya ke rumah. Gimana kalau kakak malah berakhir tidur dengan perempuan gak jelas? Kakak pikir dong, apa kakak pikir kami gak khawatir dengan kondisi kakak seperti ini, ha? Luna mengomel sejadi-jadinya. Ia begitu kesal saat mendengar Aiden mabuk padahal dia alergi dengan alkohol. Jujur saja dia mengkhawatirkan pria itu. Hup, kesal lu. Aku, ketus Luna dengan napas terengah-engah setelah mengomeli Aiden. Ken dan Bima yang baru bangun dan langsung datang ke kamar Aiden karena tahu kondisi Aiden menjadi segar setelah mendengar Luna tiba-tiba menjadi rapper dadakan. Aiden tersenyum tipis, ingin tertawa tapi rasanya tubuhnya sangat lemah. Lain halnya dengan Gama yang senyum-senyum sendiri saat mendengar omelan panjang gadis itu. Kau berbicara selancar air mengalir. Ya, aku tidak akan mengulanginya, jawab Aiden lemah. Cak, kamu buatku khawatir saja, ketus Luna. Aiden merasa bersyukur bisa bertemu dengan Luna, seorang gadis yang sangat perhatian. Seandainya kau bukan istri Gama, aku sudah menjadikanmu milikku, goda Aiden yang membuat Gama melemparkan tatapan tajam pada pria itu. Hah? Ken dan Bima tertawa terbahak-bahak melihat ekspresi Gama yang takut kehilangan istrinya. Dasar bucin. Ledek mereka berdua yang sudah duduk rapi di sofa dalam kamar Aiden. Sudah, jangan ribut, ketus Luna sambil menatap Ken dan Bima dengan tajam. Kalian sudah tahu dia alergi, kenapa membiarkannya minum alkohol? Dasar tidak bertanggung jawab, ketus gadis itu. Gama cekikikan seraya mengejek Ken dan Bima yang terkena semprotan gadis itu. Kak Ai, ucap Luna mendekat lalu membisikkan sesuatu pada Aiden. Ken, Bima, dan Gama penasaran dengan apa yang disampaikan oleh Luna pada Aiden. Bagaimana bisa kak? Sekalian nambah imun. Hah? Kekeh Luna dengan mata berbinar-binar. Baiklah, pasti ini akan seru. Tapi aku tak mau membuat dia salah paham loh Luna, ucap Aiden. Makanya kakak lakukan saat Kak Mak melihat saja. Nanti kakak juga jelaskan pada Kak Ken dan Kak Bima, oke? Ujar Luna. Baiklah, tapi apa kau tidak mau merawatku? Tanya Aiden manja. Cak kekanakan, Luna hanya boleh merawatku, ketus Gama. Nanti kak, sekarang kami berangkat dulu mau sekaligus ngantar Ana. Nanti dokter Georga akan datang, ujar Luna. Kalau begitu kami pergi dulu, kau beristirahatlah. Sebentar lagi dokter akan tiba. Semoga cepat sembuh Aiden, ucap Gama sambil merangkul istrinya. Terima kasih, ucap Aiden. Kalian tidak bekerja kak? Tanya Luna pada Ken dan Bima. Kami akan menemani Aiden dulu, lagi pula badanku sakit semua, ucap Bima. Cak, sudahlah, kalian jangan lupa sarapan pagi. Aku akan meminta Andin mengurus kalian, ucap Luna. Terima kasih Nona Cerewet, seru mereka bertiga. Spontan Luna melayangkan tatapan mautnya pada mereka. Hah? Mereka tergelak menanggapi ekspresi Luna.